Puluhan penumpang tak bersalah harus meregang nyawa akibat permainan pilot yang mengundang maut. Halo, selamat datang di Sky Enigma, di mana pada hari ini kami akan membahas mengenai kecelakaan yang menimpa maskapai flagship asal Rusia, atau dulu Uni Soviet ya, yaitu adalah Aeroflot. Nah, sedikit mengenai Aeroflot, ceritanya itu sudah sangat lama, yaitu lebih dari 1 abad yang lalu, tepatnya di tahun 1923. Oh, lama sekali. Lama sekali. Dan waktu itu setelah revolusi dari Rusia ke Uni Soviet, itu dibuat sebuah maskapai. Ketika itu namanya Dobroliot, tahun 1923. Dan tahun 1932 itu terjadi perubahan lagi, ganti nama dari Dobroliot menjadi Aeroflot. Dan Aeroflot ini dari zaman itu menjadi maskapai flagship dari Uni Soviet hingga bahkan berganti jadi Rusia. Jadi sudah tahan sangat lama. Dan selama masa-masa itu terjadi banyak sekali perkembangan di maskapai itu dan juga di dunia aviasi Uni Soviet. Muncul Tupolev, Ilyushin, Antonov dalam negeri sendiri. Dan improvement-improvementnya itu sebetulnya cukup revolusioner ketika itu. Meskipun kalau kita bisa bilang sekarang masih kalah sama punyanya misalnya Boeing, McDonnell Douglas, Airbus punyanya Eropa gitu ya. Dan memang meskipun kalah, tapi kan Rusia atau Uni Soviet ini pengen menunjukkan bahwa mereka sendiri bisa buat gitu loh. Patriotismenya tinggi. Patriotismenya sangat tinggi. Motherland spiritnya itu sangat tinggi. Jadinya mereka tetap pakai Tupolev, Ilyushin, Antonov gitu ya. Dan kalau di zaman itu, di Aeroflot itu punya budaya yang sangat-sangat keras. Apalagi itu negaranya kan dictatorship ya. Yeah. Jadi itu nular juga ke Aeroflot. Di Aeroflot sendiri budayanya, sang kapten itu hierarkinya sangat tinggi. Kalau kita bisa ingat di maskapai-maskapai Asia zaman dulu ya, seperti Korean Air, China Airlines itu kan hierarkinya juga ada ya. Betul. Ini jauh lebih tinggi daripada itu. Oh, lebih parah ya? Lebih parah. Jadi kalau kapten misalnya bilang A, meskipun itu salah, tetap harus dijalankan. Dan ini menimbulkan budaya kapten ini seperti tidak bisa salah. Seakan-akan tidak bisa salah. Sehingga co-pilotnya atau first officer-nya dan juga kru-kru lainnya harus mengikuti. Dan itu berdampak pada banyaknya kecelakaan yang terjadi ketika itu. Banyaknya kecelakaan karena pertama, memang fleet-nya buruk, tidak di-maintain dengan baik. Dan yang kedua, karena crew resource management-nya buruk. Kapten itu diutamakan terus-menerus dan kapten ini memiliki pride yang sangat tinggi. Ketika misalnya dia dipertanyakan oleh first officer, itu langsung marah. Langsung berusaha menunjukkan bahwa dia itu yang berkuasa begitu. Dan itu yang nantinya berdampak pada kejadian yang akan kita bahas hari ini. Dan memang ketika itu, di masa-masa itu bisa kita katakan bahwa kecelakaan apapun yang terjadi di Uni Soviet, itu cenderungnya tidak terekspos ke dunia luar. Dan bahkan rakyatnya sendiri pun tidak diberitahu dengan detail. Cuman seperti ada kecelakaan aja, tapi tidak diberitahu penyebabnya kenapa. Dan budaya seperti itulah yang mengakibatkan kecelakaan-kecelakaan yang akan kita bahas ini terjadi begitu. Aeroflot penerbangan 6502 melayani penerbangan domestik di Uni Soviet dari Yekaterinburg ke Grozny melalui Samara. Jadi ini full di Uni Soviet. Dan pada 20 Oktober tahun 1986, pesawat ini mengalami off-run runway saat mendarat dan terjadi kecelakaan. Nah, jenis pesawat yang terlibat di dalam peristiwa ini adalah Tupolev Tu-134A berusia baru. Seperti tadi sudah dijelaskan sebelumnya, pesawat buatan mereka sendiri begitu. Dan di dalam penerbangan ini terdapat 87 penumpang dan 7 kru dengan totalnya adalah 94 orang. Dan kru kokpit sendiri terdiri dari kapten, first officer, flight engineer, dan juga flight navigator. Ini tipikal pesawat-pesawat Uni Soviet pada zaman itu, krunya tuh selalu banyak. Betul. Karena mereka otomasinya belum secanggih seperti sekarang gitu ya. Nah, sebelum kami masuk ke bagian yang lebih dalam, kami ingin mendorong teman-teman, kalau misalnya punya ide untuk episode-episode ke depannya, boleh banget untuk komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, follow, serta subscribe di platform ini dan platform-platform lainnya seperti Spotify, Instagram, TikTok, maupun YouTube.
Nah, kejadian yang unik ini bermula ketika pesawat ini hendak mendarat di Bandara Samara. Dan waktu itu, sang kapten itu menyombongkan diri. Bahwa dia ini bisa mendaratkan pesawat bahkan dengan zero visibility. Wah, dia gila sekali. Dan memang tipikal khas dari kapten di Uni Soviet. Mereka ini sombong, tapi kemampuannya tidak sampai segitu biasanya. Oh iya. Dan akhirnya waktu itu first officer nantang nih. Ya udah, coba jalankan. Kaptennya kan sombong nih. Iya. Nggak mau kehilangan rasa sombongnya itu. Akhirnya dia melakukan itu, nutup tirai di jendela-jendela di kokpit. Jadi tirai-tirai ditutup semua supaya nggak kelihatan apa-apa dunia luar. Mengerikan ya. Full instrumen. Sepertinya ingin full instrumen. Tapi waktu itu kita harus tahu bahwa tidak tersedia ILS. Jadi tidak ada ILS yang ada glide slope-nya kan biasanya. Itu tidak ada di situ. Adanya NDB. Itu jauh lebih inferior daripada ILS. Karena kalau dengan NDB ini kita harus melihat satu persatu instrumen, harus nyocokkan. Kalau ILS kan sudah terlihat langsung. Belok kanan kiri atas bawahnya kelihatan. Itu pun tidak dipakai tapi. Gila ya, nekat sekali. Nekat sekali karena dia ingin menunjukkan bahwa dia ini superior daripada kolega-kolega lainnya. Dan memang perasaan itu tetap dijaga di Aeroflot ketika itu. Waktu itu petugas ATC sudah menyarankan sebaiknya pakai NDB. Dan waktu itu petugas ATC nggak tahu apa-apa soal apa yang terjadi di kokpit ya. Dan saat ingin mendarat, sistem peringatan ini berbunyi waktu pesawat di ketinggian 203 sampai 213 kaki. Dan kapten ini ketika mendengarkan peringatan di dalam kokpit, tidak memutuskan untuk go around, membatalkan pendaratan, tidak. Yang dia lakukan adalah tetap melakukan pendaratan tanpa penglihatan sama sekali. Sangat keras kepala ya, padahal sangat membahayakan, tapi dia nggak mau menyerah. Betul. Masih tetap melakukan. Dan memang pesawat ini akhirnya mendarat, tetapi dengan kecepatan 150 knots. Wow. Cukup cepat, melewati ujung runway, dan juga berhenti terbalik. Ya memang di dalam peristiwa ini, kita lihat first officer itu tidak tampak berkontribusi ya. Seharusnya first officer itu ketika di dalam sebuah pesawat dan dirasa tidak aman, dia boleh challenge kaptennya. Ini tindakan yang tidak aman, berbahaya, kamu jangan lakukan gitu. Tapi ini first officer-nya tidak melakukan apa-apa ya karena tadi kapten dianggap yang paling senior. Betul. Nah, akhirnya first officer ini tetap membantu penumpang setelahnya. Jadi mungkin ada rasa bersalah ya di dalam dirinya. Kenapa kok aku pasif di dalam kokpit kru? Tetapi ketika kecelakaan ini berlangsung, dia akhirnya mau membantu penumpang-penumpang. Membantu menyelamatkan penumpang. Meskipun dia sendiri harus mengorbankan nyawanya. Karena first officer ini meninggal dunia terkena serangan jantung saat perjalanan ke rumah sakit. Jadi nyawanya sudah tidak tertolong. Dan di dalam peristiwa ini sebanyak 70 orang meninggal dunia. Dan hebatnya masih ada 24 orang yang berhasil selamat. Dan termasuk di dalamnya adalah seluruh anak-anak. Dan juga sang kapten. Nah itu yang bermasalah. Yang pertama kali menyebabkan permasalahan ini malah yang selamat. Sangat malang sekali. Dalam kejadian ini, investigator menemukan bahwa root cause dari kecelakaan ini bukan cuma gara-gara perilaku pilot di kokpit saja. Tapi memang dari awal budayanya di Aeroflot maupun di Soviet ketika itu. Jadi memang cockpit resource management ya di antara kru itu tidak baik karena yaitu sang kapten didewakan dan yang lainnya seperti bawahannya saja. Bukan kolega yang sama rata yang bisa memberikan pendapat begitu. Dan ketika itu memang pelatihannya kalau kita bilang seperti kalau kamu hidup syukur, kalau enggak ya memang takdirmu seperti itu. Memang seperti itu mindsetnya. Jadinya kapten ini ya harus mempertahankan pride-nya. Kalau hidup syukur, kalau enggak ya sudah gitu. Dan kedepannya setelah kejadian ini kan ketika itu masa-masa akhir Uni Soviet. Jadi semakin terbuka ya. Jadinya terjadi banyak improvement terutama di pelatihan pilot dan industri penerbangan yang akhirnya meningkatkan diri jadi inovatif dan lebih terbuka lagi satu dengan yang lainnya. Nah, karena peristiwa ini kapten itu
dianggap bersalah dan dia diadili atas tindakannya serta memperoleh hukuman 15 tahun penjara. Ini vonis awal. Bagi kita ya, orang melakukan tindakan ceroboh, membunuh orang tidak bersalah. Ini kan ceritanya manslaughter. Kenapa hanya divonis 15 tahun? Ini ya jujur kurang lama, gitu ya. Keadilannya di mana? Tetapi faktanya dia hanya menjalani hukuman 6 tahun saja. Itu tidak sampai separuhnya begitu. Dia sudah bebas. Dan peristiwa ini, seperti diceritakan sebelumnya, tidak dijadikan pembelajaran supaya kapten itu jangan bertindak ceroboh, tetapi ditutup rapat-rapat oleh Badan Intelijen KGB. Kita tahu kalau negara Tiongkok itu kan julukannya tirai bambu, masih agak rileks. Kalau ini tirai besi, medianya sudah tidak bisa meliput, tidak bisa berkutik begitu. Dan peristiwa ini memang benar-benar dijaga supaya mereka ini tidak malu di hadapan dunia global. Mereka propagandanya harus tetap jalan sebagai industri penerbangan yang terbaik begitu. Nah, demikianlah cerita mengenai Aeroflot penerbangan 6502, suatu cerita yang unik dan tragis dari penerbangan di masa Uni Soviet. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.